Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mariamah dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai audit sistem informasi absensi pada kantor pertanahan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat untuk lebih mendalami peran audit sistem informasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Eka Hermawan Galisa Putra dengan NIM 112303553, Indang Wahyuni, saya sendiri dengan NIM 112300430. Kemudian ada Fitriani Putri Sunaria dengan NIM 1123038 dan Teddy Purba dengan NIM 112304116. Izinkan saya memulai memaparkan presentasi. Kami di sini mengambil judul Audit Sistem Informasi Absensi pada Kantor Pertanahan menggunakan Framework COVID-5. Latar belakang permasalahan yang kami ambil yaitu sistem absensi adalah komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya di kantor pertanahan Jakarta Selatan, yang mempengaruhi pengelolaan jam kerja, gaji, dan penilaian kinerja karyawan. Namun, sistem ini terdapat beberapa kendala, seperti seringnya terjadi error dan server down, belum adanya pelatihan penggunaan sistem presensi kehadiran pegawai, serta sampai saat ini belum pernah dilakukan audit sistem informasi pada sistem presensi kehadiran pegawai. Penelitian ini menggunakan framework COVID-5 untuk mengevaluasi sistem absensi secara mendalam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. COVID-5 dipilih karena mampu mengintegrasikan tata kelola IT dengan tujuan strategis organisasi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memastikan sistem absensi mendukung efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian, identifikasi permasalahan yang kami ambil yaitu 1. Sistem presensi kehadiran pegawai sering terjadi error dan server down. 2. Belum adanya pelatihan penggunaan sistem presensi kehadiran pegawai. 3. Belum pernah dilakukan audit sistem informasi pada sistem presensi kehadiran pegawai. Sedangkan visi dan misi organisasi yaitu visi terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visinya sendiri yaitu 1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya, untuk penentuan domain akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mas Teddy Purba. Baik, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penentuan domain. Nah, sebelum masuk, penentuan domain ini memang sangat penting karena kalau kita belum melakukan penentuan, kita nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Ya, jadi sebelum menentukan domain itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan.
Yang pertama, tahapannya itu adalah kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan visi misi atau tujuan si perusahaan. Kalau misalnya kita udah memahami visi misi dan tujuan perusahaan, baru kita masuk ke step selanjutnya, yaitu terkait dengan pemetaan tujuan perusahaan ke dalam enterprise goal. Nah, di mana untuk yang pada slide ini saya akan menjelaskan di poin pemetaan tujuan perusahaan ke dalam enterprise goal. Untuk menentukan enterprise goal, kita perlu mengambil framework, yaitu di figur 4 terkait dengan enterprise goal. Nah, di sini ada sisi finansial, customer, internal, dan learning and growth. Nah, dari enterprise goal yang kita ambil, karena di sini masih dalam bahasa Inggris, agar mau lebih mempermudah pemahaman kita untuk menentukan si enterprise goal, maka langkah baiknya kita terjemahkan dulu ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini udah kita terjemahkan, ada 17 enterprise goal. Ya, dari tujuan perusahaan yang ada pada pertanahan, kita mengambil dari sisi customer, internal, dan learning and growth. Nah, di mana untuk enterprise goal untuk sisi customer itu ada di poin 6, 7, 9. Nah, terkait dengan budaya layanan berorientasi pelanggan. Yang ketujuh, kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis. Dan 9, pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Nah, untuk sisi internalnya, kita mengambil poin ke-14 dan 15, yaitu produktivitas, operasional, dan staff. Dan 15-nya kepatuhan dengan kebijakan internal. Untuk sisi learning and growth, kita pilih yang poin 16. Itu tentang orang-orang terampil dan termotivasi. Nah, di mana untuk tujuannya itu yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini kita tandain, tadi udah ditandain di atas, kita masukin. Ada di angka 6, 7, 9, 14, 15, dan 16. Selanjutnya, setelah kita petakan tujuan perusahaan ke dalam enterprise goal, kita petakan enterprise goal ke dalam IT related goal. Ya, di mana untuk framework yang kita gunakan yaitu kita ambil figur 17. Itu terkait dengan enterprise goal to IT related goal. Ya, yang tadi kita udah tandain di angka 6, 7, 9, 14, 15, dan 16, kita tandain kembali di IT related goal-nya. Dari sisi nomor 1, kita lihat, kita tandain di poin 6 ada primary primary-nya kita tandain, terus nomor 9 kita tandain juga. Nah, selanjutnya di sini nggak ada. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 itu hanya ada di poin 15. Kita tandain. Caranya sama dari mulai sama yang di atas ya, sampai ke bawah, sampai selesai. Untuk penentuan IT related goal-nya. Kita tandain semua di masing-masing IT related goal. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemetaan enterprise goal ke dalam IT related goal, tahapan selanjutnya adalah pemetaan IT related goal ke dalam IT related process. Nah, setelah kita udah menentukan, kita ambil lagi frameworknya itu figur 18 terkait dengan IT related goal to process. Ya. Nah, di dalam proses COVID-5 yang proses, ini kita ada EDM 01, kita cek lagi,
Nah, di sini ada 01 primerinya kita tandain. Terus di nomor 2 tidak ada, nomor 4 juga tidak ada. Nah, ada di nomor 7. Nah, kita tandain. Terus selanjutnya ada di EDM 02. Ternyata ada di poin 1. Kita tandain. Terus kemudian ada di poin 7. Primerinya kita tandain juga. Selanjutnya kita cek 10, 14, 15, 16 itu nggak ada. Jadi kenapa ini kita nggak tandain? Karena nggak ada primerinya. Selanjutnya untuk EDM 03 itu hanya ada di nomor 4, poin 10, dan poin 15. Selanjutnya untuk IDM 04 itu ada di poin ke 16. Dan untuk IDM 05 itu ada di poin ke 7. Oke, selanjutnya untuk APO 01 itu ada di poin 1, poin 2, dan poin 16. APO 02 ada di poin 1, 7, terus APO 03 ada di poin 1, hanya ada di poin 1, terus 05 ada di poin 1, primerinya, 07 di poin 1 dan poin 16, untuk APO 08 ada di poin 1, poin 7, dan ada poin 7 ya. Kemudian APO 9 itu ada di poin 7 dan poin 14. 10 ada di poin 4, poin 7. Untuk poin APO 11 ada di poin ke 7. APO 12 ada di poin 2, poin 4. Terus poin 10. APO 13 ada di poin 2, poin 4, poin 10, dan poin 14. Nah, inilah primeri-primeri yang kita tandain antara IT related goal ke IT proses. Nah, ini yang harus kita tandain. Selanjutnya, setelah kita tandain atau setelah pemetaan antara IT related goal ke IT related proses, nah ini lanjutnya masih ada di BAI-nya ya, BAI 01. Ini ada di poin 1, poin 4, terus BAI 02-nya ada di poin 1 sama poin 7, poin 3, BAI 3 ada di poin 7, terus BAI 4 ada di poin 7 dan 14. Nah, ini BAI 5 itu nggak ada ya, kosong, karena di sini tidak ada yang primerinya yang ditandain. Oke, poin 6, BAI 6 ada di poin 4, poin 7, poin 10. Terus poin 10 ada di poin 2, poin 14. Kemudian untuk DSS, Delivery Service and Support, ada di DSS 01 itu di poin 4, poin 7. Terus kemudian ada di DS 02 ada di poin 4, poin 7. DSS 3 ada di poin 4 dan poin 7. Kemudian ada di poin 14. Untuk DSS 05 ada di poin 2, 4, 10. DSS 06 ada di poin 4, poin 7. Kemudian untuk MEA 01 itu ada di poin 4, poin 7, dan poin 15. Kemudian MEA 02 ada di poin 2, poin 4, dan poin 15. Dan yang terakhir untuk MEA 03 itu ada di poin 2, terus poin 4, ada 2 ya. Jadi dari total proses yang kita tandain itu ada
sekitar 30 proses. Nah, dari 30 proses ini hanya 6 yang kita ambil atau yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Yaitu ada di DSS 01 Manage Operation, terus DSS 04 Manage Continuity, DSS 05 Manage Security Service, kemudian DSS 06 Manage Business Process Control, MEA 01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance, dan yang terakhir MEA 02 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Inilah domain yang relevan yang kita ambil dari banyaknya proses yang tadi udah ditandain 30, itu yang kita ambil hanya 6 proses. Nah, inilah subdomain yang akan kita gunakan. Untuk DSS 1, terus DSS 4, DSS 5, DSS 06, MEA 01, MEA 02. Ini subdomain yang akan kita gunakan untuk menunjang terkait dengan audit COVID 5 di perusahaan pertanahan. Nah, setelah kita menentukan domain dan subdomainnya, nah kita nanti akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan kuesioner. Dimana untuk kuesioner yang nanti kita udah lakukan request untuk pengisian kuesioner itu ada 20 responden ya. Nama-namanya ini ada Pak Irfan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, terus ada Bu Maria sebagai Analisa Tata Usaha, Pak Giri ada staf kepegawaian, Bu Ratna ada Bendahara, Bilda ada sebagai Korsum Keuangan dan BMN, Pak Alam ada staf Humas, Bu Desi sebagai staf Keuangan, dan Bu Sherly. Kemudian ada Pak Akbar sebagai staf Perencanaan, Pak Hari dan Pak Fikri sebagai staf BMN. Sedangkan untuk Bu Wita dan Pak Slamet itu sebagai staf Tata Usaha, Pak Ihsan sebagai staf Humas, Pak Adimas, Mbak Lita, terus Pak Supriyati dan Nurtaniasih itu sebagai staf loket pelayanan. Kemudian ada Pak Namin itu sebagai sekretaris, dan satu lagi si Bu Epa itu sebagai staf loket pelayanan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pembuatan kuesioner atau penjelasan dengan kuesioner pada masing-masing subdomain itu akan dijelaskan sama rekan saya dengan Mas Eka. Waktunya saya persilakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Teddy atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, di sini saya Eka akan menjelaskan tentang kuesioner pada DSS 01. Di mana DSS 01 yaitu Manage Operation, di sini memiliki ada 5 subkontrol. Dimulai dari DSS 01.01 Perform Operational Procedure, kemudian DSS 01.02 Manage Outsource IT Service, kemudian DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur, selanjutnya DSS 01.04 Manage the Environment, selanjutnya DSS 01.05 Manage Facilities. Untuk skor nilai dari kuesioner yang telah kita bagikan kepada responden dapat dilihat pada layar sebelah kanan. Baik, selanjutnya
perhitungan data DSS 01 berdasarkan hasil kuesioner. Di sini untuk DSS 01.01 mendapatkan jumlah nilai kuesioner yaitu 163 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 01.02 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 164 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya, untuk DSS 01.03 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 159 dengan total pertanyaan adalah 2. Selanjutnya, DSS 01.04 dengan jumlah nilai kuesioner 156 dengan total pertanyaan 2. Untuk DSS 01.05 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 160 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya, dari hasil tersebut, kita akan menghitung indeks kuesioner dengan rumus indeks kuesioner, yaitu jumlah nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan. Contoh di sini untuk DSS 01.01 mendapatkan hasil 81,5 didapatkan dari 163 dibagi dengan total pertanyaan yaitu 2 sehingga menghasilkan nilai 81,5. Untuk subproses selanjutnya indeks kuesioner dihitung dengan rumus yang sama sehingga untuk DSS 01.02 mendapatkan indeks kuesioner sebanyak 82. Untuk DSS 01.03 mendapatkan indeks kuesioner yaitu 79,5. DSS 01.04 mendapatkan indeks kuesioner 78, kemudian DSS 01.05 mendapatkan indeks kuesioner 80. Selanjutnya, kita akan menghitung maturity index dengan rumus maturity index yaitu persentase ketercapaian dibagi dengan work product dikali indeks kuesioner. Untuk persentase ketercapaian kita menggunakan nilai 40% dibagi dengan work product pada subdomain yang kita pilih. Di sini untuk work product DSS 01 yaitu 10, sehingga untuk rumusnya adalah 40% dibagi dengan 10 dikali dengan indeks kuesioner masing-masing proses. Contoh di sini untuk maturity index untuk DSS 01.01 yaitu 40% dibagi 10 dikali dengan indeks kuesioner untuk DSS 01.01 yaitu 81,5 menghasilkan nilai 3,26. Untuk proses pada subdomain selanjutnya juga dihitung dengan rumus yang sama sehingga untuk DSS 01.02 mendapatkan maturity index 3,28. Untuk DSS 01.03 maturity index 3,18. DSS 01.04 mendapatkan maturity index 3,14 dan DSS 01.05 mendapatkan maturity index 3,20. Selanjutnya, total maturity index ini didapatkan dari menjumlahkan keseluruhan maturity index pada subdomain DSS 01 sehingga menghasilkan nilai 16,04. Untuk maturity level ini dihitung dengan rumus jumlah maturity index dibagi dengan jumlah domain proses. Jadi di sini total maturity index 16,04 dibagi dengan jumlah prosesnya. Jadi ini ada 5 proses ya dari DSS 01.01 sampai dengan DSS 01.05 sehingga 16,04 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 3,21. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan bahwa untuk DSS 01 maturity level berada pada level 3 yaitu established proses dengan nilai 3,21. Baik, selanjutnya kita akan melihat kuesioner pada DSS 04. Pada DSS 04 atau Manage Continuity terdapat 8 subproses, 8 subkontrol, di mana terdiri dari DSS 04.01 yaitu Define the Business Continuity Policy, Objective and Scope. Kemudian DSS 04.02 Maintain a
continuity strategy. Selanjutnya DSS 04.03, develop and implement a business continuity response. Selanjutnya DSS 04.04, exercise, test, and review the BCP. Untuk skor dapat dilihat di bagian sebelah kanan layar. Selanjutnya, untuk subkontrol DSS 04.05 yaitu review, maintain, and improve the continuity plan. Terus untuk yang keenam yaitu DSS 04.06 conduct continuity plan training. Kemudian DSS 04.07 manage backup arrangement. Selanjutnya DSS 04.08 conduct post resumption review. Untuk hasil kuesioner dapat dilihat pada layar sebelah kanan. Selanjutnya dari hasil kuesioner kita dapatkan untuk DSS 04 dengan 8 subkontrol mendapatkan masing-masing yaitu dari DSS 04.01 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 174 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 04.02 dengan jumlah nilai kuesioner 181 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 04.03 dengan jumlah nilai kuesioner 171 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 04.04 dengan jumlah nilai kuesioner 184 dan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 04.05 mendapatkan jumlah nilai kuesioner yaitu 175 dengan total pertanyaan 2. Untuk DSS 04.06 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 178 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 04.07 dengan jumlah nilai kuesioner 187 dengan total pertanyaan 2. Yang terakhir DSS 04.08 mendapatkan jumlah kuesioner 176 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya dari hasil yang telah kita dapatkan dari kuesioner, kita akan menghitung indeks kuesioner dengan rumusnya masih sama dengan rumus sebelumnya, yaitu jumlah nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan. Jadi untuk DSS 04.01 mendapatkan nilai 47 adalah hasil dari 174 dibagi dengan total pertanyaan yaitu 2. Begitu juga dengan DSS 04.02 sampai dengan DSS 04.08 kita hitung menghasilkan nilai untuk DSS 04 dan DSS 04.02 indeks kuesioner 90,5, DSS 04.03 85,5, DSS 04.04 mendapatkan indeks kuesioner 92. Kemudian DSS 04.05 mendapatkan indeks kuesioner 87,5. Selanjutnya DSS 04.06 indeks kuesioner 89. DSS 04.07 93,5. DSS 04.08 mendapatkan indeks kuesioner 88. Selanjutnya kita hitung maturity index. Untuk rumus maturity index masih sama yaitu persentase ketercapaian dibagi dengan nilai work product dikali indeks kuesioner untuk masing-masing sub proses. Untuk subdomain DSS 04 memiliki work product yaitu 19, sehingga untuk rumusnya yaitu persentase ketercapaian yaitu 40% dibagi dengan 19 dikali dengan indeks kuesioner untuk masing-masing subproses. Jadi untuk maturity index pada DSS 04.01 hasilnya adalah 40% dibagi dengan 19 dikali dengan 87 menghasilkan 1,83. Untuk DSS 04.02 juga dihitung dengan rumus yang sama menghasilkan
nilai 1,91. Selanjutnya DSS 04.03 mendapatkan maturity index 1,8. Selanjutnya DSS 04.04 mendapatkan maturity index 1,94. Kemudian DSS 04.05 mendapatkan maturity index 1,84. Selanjutnya DSS 04.06 mendapatkan maturity index 1,87 dan DSS 0407 mendapatkan maturity index 1,97. Kemudian DSS 04.08 mendapatkan maturity index 1,85. Keseluruhan maturity index kemudian kita totalkan sehingga total maturity index menghasilkan nilai 15,01. Untuk maturity level kita hitung dengan membagi total maturity index dengan total domain proses sehingga 15,01 dibagi dengan 8 menghasilkan nilai 1,88. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa maturity level pada DSS 04 berada pada level 2 yaitu manage proses dengan nilai 1,88. Baik, kita lanjutkan untuk kuesioner pada DSS 05, di mana DSS 05 sendiri terdapat 7 subkontrol yang dimulai dari DSS 05.01 Protect Against Malware, DSS 05.02 Manage Network and Connectivity Security, kemudian DSS 05.03 Manage Endpoint Security. Untuk nilai pada masing-masing subkontrol dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Subkontrol selanjutnya yaitu DSS 05.04 Manage User Identity and Logical Access. Kemudian DSS 05.05 Manage Physical Access to IT Asset. Selanjutnya DSS 05.06 Manage Sensitive Document and Output Device. Selanjutnya DSS 05.07 Monitor the Infrastructure for Security Related Event. Untuk nilai pada masing-masing subkontrol tersebut dapat dilihat pada bagian sebelah kanan layar. Baik, dari hasil kuesioner pada DSS 05 didapatkan untuk DSS 05.01 mendapatkan jumlah nilai kuesioner sebanyak 157 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 05.02 dengan jumlah nilai kuesioner 155 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 05.03 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 157 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 05.04 dengan jumlah nilai kuesioner 162 dan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 05.05 dengan jumlah nilai kuesioner 154 dan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 05.06 dengan jumlah nilai kuesioner 157 dan total pertanyaan 2. Untuk DSS 05.07 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 158 dengan total pertanyaan 2. Dari hasil kuesioner tersebut, kita akan dapat menghitung indeks kuesioner dengan rumus masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu total nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan. Sehingga menghasilkan nilai untuk DSS 05.01 yaitu 157 dibagi dengan 2, menghasilkan nilai 78,5. Begitu pula dengan DSS 05.02 sampai dengan DSS 05.07. Dihitung dengan rumus yang sama sehingga menghasilkan indeks kuesioner untuk DSS 05.02 yaitu 77,5, DSS 05.03 yaitu 78,5, DSS 05.04 yaitu 81, DSS 05.05 yaitu 77,
DSS 05.06 yaitu 78,5, DSS 05.07 yaitu 79. Selanjutnya kita akan menghitung maturity index untuk tiap proses pada DSS 05 dengan rumus masih sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah work product pada DSS 05 yaitu 14. Sehingga untuk maturity index-nya dihitung dengan rumus 40% dibagi dengan 14 dikali indeks kuesioner. Untuk DSS 05.01 indeks kuesionernya adalah 78,5 sehingga menghasilkan nilai maturity index yaitu 2,24. Kita hitung juga untuk subproses yang lainnya dengan rumus yang sama sehingga menghasilkan DSS 05.02 mendapatkan maturity index 2,21, DSS 05.03 mendapatkan maturity index 2,24, DSS 05.04 mendapatkan 2,31, DSS 05.05 mendapatkan 2,20, kemudian DSS 05.06 mendapatkan 2,24, dan DSS 05.07 mendapatkan 2,26. Selanjutnya, maturity index yang telah kita dapatkan nilainya ini kita totalkan, sehingga total maturity index adalah 15,71. Dari total maturity index, kita dapat menghitung maturity levelnya dengan cara total maturity index dibagi dengan keseluruhan jumlah total subprosesnya. Sehingga 15,71 dibagi dengan 7 menghasilkan 2,24. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan bahwa maturity level pada DSS 05 berada pada level 2 yaitu manage process dengan nilai 2,24. Selanjutnya kita akan melihat untuk kuesioner pada DSS 06 di mana DSS 06 Manage Business Process Control memiliki 6 subkontrol, dimulai dari DSS 06.01 Line Control Activities Embedded in Business Process with Enterprise Objective, DSS 06.02 Control the Processing of Information, DSS 06.03 Manage Roles, Responsibilities, Access Privilege, and level of authority. Untuk hasil kuesioner dapat dilihat pada layar bagian sebelah kanan. Subkontrol selanjutnya yaitu DSS 06.04 Manage Error and Exception. Selanjutnya DSS 06.05 Ensure Traceability of Information Event and Accountabilities. Kemudian DSS 06.06 Secure Information Asset. Untuk hasil dari kuesioner pada DSS pada subkontrol tersebut dapat dilihat pada layar di bagian sebelah kanan. Selanjutnya untuk perhitungan data DSS 06, hasil dari kuesioner kita hitung, kita jumlahkan, maka didapatkan nilai untuk DSS 06.01 mendapatkan jumlah nilai kuesioner yaitu 166 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 06.02 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 157 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 06.03 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 160 dengan total pertanyaan 2. Kemudian DSS 06.04 mendapatkan total nilai kuesioner 162 dengan total pertanyaan 2. Selanjutnya DSS 06.05 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 240 dengan total pertanyaan 3. DSS 06.06 mendapatkan jumlah nilai kuesioner 239 dengan total pertanyaan 3. Dari hasil kuesioner tersebut, maka dapat dihitung untuk indeks kuesionernya
yaitu 166 dibagi dengan total pertanyaan 2 mendapatkan hasil 83. Untuk DSS 06.02 dihitung dengan rumus yang sama mendapatkan hasil 78,5. Selanjutnya DSS 06.03 indeks kuesioner didapatkan hasil 80. Untuk DSS 06.04 mendapatkan indeks kuesioner 81. Untuk DSS 06.05 rumusnya masih sama, yaitu 240 dibagi dengan total pertanyaan yaitu 3 mendapatkan hasil 80. DSS 06.06 mendapatkan indeks kuesioner 79,67. Selanjutnya, untuk maturity index dihitung dengan rumus yang sama, yaitu persentase ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner, di mana work product untuk DSS 06 adalah 11. Sehingga untuk DSS 06.01 dihitung dengan cara 40% dibagi 11 dikali dengan 83 menghasilkan nilai 3,02. Begitu pula dengan domain proses yang selanjutnya sampai dengan yang terakhir, sehingga untuk DSS 06.02 mendapatkan maturity index 2,85, DSS 06.03 mendapatkan maturity index 2,91, DSS 06.04 mendapatkan maturity index 2,95, DSS 06.05 mendapatkan maturity index 2,91. Untuk DSS 06.06 mendapatkan maturity index 2,90. Keseluruhan maturity index ini ditotal sehingga mendapatkan nilai 17,53. Untuk maturity level didapatkan dengan cara 17,53 dibagi dengan total jumlah sub prosesnya. Di sini ada 6 domain proses, sehingga untuk maturity level didapatkan dari 17,53 dibagi dengan 6 menghasilkan 2,92. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil yaitu maturity level pada DSS 06 berada pada level 3 yaitu established proses dengan nilai 2,92. Baik, untuk kuesioner pada MEA 01 akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriani Putri Sunarya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kuesioner pada subdomain MEA 01. Pada subdomain ini, terdapat 5 subkontrol yang akan diajukan pertanyaannya. Yang pertama, MEA 0101, Establish a Monitoring Approach. Kedua, MEA 0102, Set Performance and Conformance Target. Ketiga, MEA 0103, Collect and Process Performance and Conformance Data. 4. MEA 0104, Analyze and Report Performance. Kelima, MEA 0105, Ensure the Implementation of Corrective Action. Dari masing-masing subkontrol, terdapat masing-masing 2 pertanyaan, dan berikut skor nilai yang diperoleh. Dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Kemudian, dilanjutkan ke perhitungan data subdomain MEA 01. Didapat masing-masing nilai dari subkontrol yang sudah diajukan pertanyaannya, yaitu jumlah nilai kuesioner MEA 0101 adalah 135, dengan total 2 pertanyaan. Untuk MEA 0102, jumlah nilai yang diperoleh adalah 127 dengan 2 total pertanyaan. MEA 0103 mendapat jumlah nilai kuesioner
126 dengan total pertanyaan 2. Untuk MEA 0104 didapat jumlah nilai kuesioner 130 dengan total pertanyaan 2. Dan MEA 0105 jumlah nilai kuesioner yang diperoleh adalah 144 dengan total pertanyaan 2. Dari hasil tersebut, maka diperoleh indeks kuesioner yang sebelumnya didapat dari rumus jumlah nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan. Berarti masing-masing dari subkontrol tersebut didapatkanlah MEA 0101, indeks kuesionernya adalah 67,5. Untuk MEA 0102, 63,5. Untuk MEA 0103, 63. Untuk MEA 0104, 65. Untuk MEA 0105, 72. Sehingga maturity index yang didapat dari rumus persentase ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner, maka akan menghasilkan hasil maturity index. Di sini, persentase ketercapaian yaitu 40%. Dan work product untuk MEA 01 adalah 7. Dan untuk indeks kuesioner sudah didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 67,5. Maka, hasil yang didapat maturity index-nya adalah 3,86 untuk MEA 0101. Dan untuk rumus selanjutnya, untuk MEA 0102 sampai MEA 0105, menggunakan rumus yang sama. Dengan hasil, MEA 0102 didapat 3,63, untuk MEA 0103 3,60, untuk MEA 0104 3,71, dan MEA 0105 didapat 4,11. Total maturity index yang didapat yaitu 18,91. Didapat dari hasil penjumlahan dari keseluruhan maturity index yang sudah diperoleh sebelumnya. Dan untuk maturity level, didapatlah dari hasil penjumlahan maturity index dibagi domain proses. Di sini total maturity index yang didapat adalah 18,91 dibagi dengan jumlah domain yang ada, yaitu dari MEA 01 sampai MEA 0105. Mendapatkanlah hasil 3,78. Oleh karena itu, maturity level MEA 01 berada pada level 4, yaitu predictable process dengan nilai 3,78. Selanjutnya, kita akan bahas kuesioner pada subdomain MEA 02. Pada subdomain MEA 02, ada 8 subkontrol yang akan dibahas. Yang pertama, MEA 0201, Monitor Internal Controls. Yang kedua, MEA 0202, Review Business Process Control Effectiveness. Yang ketiga, MEA 0203, Perform Control Self-Assessment. Yang keempat, MEA 0204, Identify and Report Control Deficiencies. Yang kelima, MEA 0205, Ensure that assurance provides are independent and qualified. Yang keenam, MEA 0206, Plan Assurance Initiative. Yang ketujuh, MEA 0207, Scope Assurance Initiative. Dan yang ke-8, MEA 0208, Execute Assurance Initiative. Dari ke-8 subkontrol tersebut dapat dilihat skor nilai yang diperoleh pada tampilan berikut. Selanjutnya, masuk ke dalam perhitungan data subdomain MEA 02. Diperoleh seperti perhitungan sebelumnya, jumlah nilai kuesioner yang didapat untuk MEA 0201 adalah 143. Untuk MEA 0202, 133. Untuk MEA 0203, 138. Untuk MEA 0204, 61. Untuk MEA 0205, 123.
untuk MEA 0206 130, untuk MEA 0207 206, dan untuk MEA 0208 didapat 205. Nah, namun beberapa pertanyaan tidak seragam seperti MEA 01, jadi di sini masing-masing ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 pertanyaan. Oleh karena itu, indeks prestasinya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu jumlah nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan. Nah, kalau untuk MEA 0201 dapatnya 71,5, MEA 0202 dapat 66,5, MEA 0203 dapat 69, MEA 0204 dapat 61, MEA 0205 dapat 61,5, MEA 0206 dapat 65, MEA 0207 dapat 68,67, dan yang terakhir untuk MEA 0208 dapat 68,33. Untuk perhitungan maturity index juga sama, yaitu persentase ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Nah, untuk work product MEA 02 adalah 12. Oleh karena itu, 40% dibagi 12 dikali masing-masing indeks kuesioner yang sudah didapat. Maka untuk MEA 0201 dapat 2,38, MEA 0202 didapat 2,22, MEA 0203 didapat 2,30, MEA 0204 didapat 2,03, MEA 0205 didapat 2,05, MEA 0206 didapat 2,17, MEA 0207 didapat 2,29, dan yang terakhir MEA 208 didapat 2,28. Dan setelah ditotalkan semuanya, total maturity index yang didapat adalah 17,72. Dan untuk maturity level yang didapatkan adalah 17,72 dibagi 8 subkontrol yang sudah kita perhitungkan, yaitu didapat 2,21. Kesimpulannya adalah maturity level MEA 02 berada pada level 2, yaitu manage proses dengan nilai 2,21. Berikut adalah tampilan dari rekapan maturity level yang sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Di sini kita sudah salin dari mulai DSS 01 sampai MEA 02. Total maturity index-nya dan maturity level-nya. Untuk total maturity index dari DSS 01 sampai MEA 02 diperoleh jumlah 100,93. Dan untuk total maturity level dari DSS 01 sampai MEA 02 diperoleh 16,25. Oleh karena itu, nilai rata-rata maturity index yang didapat yaitu 100,93 dibagi dengan subdomain yang sudah kita peroleh perhitungannya atau kita pergunakan. Yaitu ada 6 subdomain yang kita pergunakan. Jadi 100,93 dibagi 6 sama dengan 16,82. Begitu juga dengan nilai rata-rata tingkat capability atau maturity level, yaitu 16,5 dibagi dengan subdomain yang kita gunakan, yaitu ada 6. Berarti 16,25 dibagi 6, yaitu didapat 2,71. Berikut adalah tampilan maturity level, persentasenya, nilai ketercapaian, dan capability TI. Dari hasil tersebut diperoleh grafik radar analisis gap dengan maturity level sebagai berikut. Hasil analisis diperoleh pertama pada DSS 01
perlu sedikit perbaikan untuk pencapaian level kematangan yang optimal pada pengelolaan operasi. 2. Pada DSS 04, perlu peningkatan signifikan agar sistem mampu mengelola keberlangsungan layanan dengan lebih baik. Yang ketiga, pada DSS 05, perlu mendapat perhatian khusus untuk memperkuat keamanan sistem informasi. Yang keempat, pada DSS 06, perlu peningkatan terhadap pengelolaan kontrol proses bisnis. Yang kelima, pada MEA 01, evaluasi dan pemantauan kinerja serta kesesuaian sudah hampir mencapai level yang diinginkan. Pada MEA 02, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan untuk mendekati target. Nah, di sini sudah di-recap untuk target level yang kita ingin capai, yaitu level 4. Namun untuk maturity level untuk masing-masing subdomain diperoleh DSS 01 3,21, DSS 04 1,88, DSS 05 2,24, DSS 06 2,92, MEA 01 3,78, dan MEA 02 didapat 2,21. Dan dari hasil tersebut terdapat masing-masing gap, yaitu untuk DSS 01 ada minus 0,79, DSS 04 minus 2,12, DSS 05 minus 1,76, DSS 06 minus 1,08, MEA 01 minus 0,22, MEA 02 minus 1,79. Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian yaitu yang pertama, pada DSS 01 dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional untuk mendeteksi masalah lebih awal. Yang kedua, pada DSS 04, buat atau perbarui Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP. Pastikan rencana ini mencakup skenario seperti bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan sistem, dan buatkan pelatihan penggunaan sistem presensi kehadiran pegawai. Ketiga, pada DSS 05, tingkatkan kesadaran keamanan di kalangan staf melalui pelatihan tentang phishing, malware, dalam keamanan informasi. Yang keempat, pada DSS 06, lakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Kelima, pada MEA 01, tingkatkan pemantauan kinerja dengan memperluas cangkupan Key Performance Indicator atau KPI untuk sistem informasi. Pada MEA 02, lakukan peninjauan menyeluruh terhadap pengendalian internal seperti mekanisme validasi data dan pelacakan log aktivitas. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi di kantor pertanahan telah mencapai tingkat kematangan yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai optimalisasi yang diharapkan, khususnya pada domain DSS 04, DSS 05, dan MEA 02. Melalui audit yang dilakukan menggunakan framework COVID-5, ditemukan bahwa perhitungan menggunakan proses domain DSS 01, DSS 06, dan MEA 01 berada pada tingkat kematangan level 3, atau Established Process, yang berarti sudah menjalankan proses TI yang telah terdefinisi dengan baik dan terstandarisasi. Sistem yang diharapkan dan proses yang belum mencapai batas yang diharapkan dapat diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya di masa mendatang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai tugas UAS Audit Sistem Informasi. Kami menyadari bahwa
materi yang kami sajikan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk kritik, saran, ataupun pertanyaan yang dapat memperkaya pemahaman kami bersama. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman lainnya, serta waktunya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.